Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, mari kita barokah suratul Fatihah. Dan qabul wa tamam sirrul ma'mul anna wa yajma'una bi sayyidina rasul nabil batul wa yarzuqana tubahu fi ma nafa'ana qul ala kullatin salihah wa ala man yawahu ahluna wa aslafuna wa aba'una salihun wa ala ma fi ilmina min salihiniyah Allah yadkhulu niyatina fi niyatihim wa amalana fi amalihim nawayna ta'aluma wa ta'lim wa tadakura wa tadkir wa nafa'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hasa ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulih yutil wa amardotillah wa qurbihi wa syawatihi wa istisya'a yafusana bil ulum sya'ulillah al-fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillah mu'idil jam'i wal ayat wa mubidil umami wal ajnad wa jami'in nas biyamil awrati innallaha la yahduful mi'ad. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil tanad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman da'imaini bidawam mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ashabal ma'ali hadratil muhtaramin minal jalisin awusu fadilatul kurama wa nujaba pindah tematang Bapak Ulin Najib lan tematang rencang-rencang sedoyo rahimani wa rahimakumullah wa radiya ankum wa barakalakum. Sepindah monggo kita mujiakan kepada Allah Subhanahu wa taala kaki atur alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Ini pun apa wonten malam dalu menika kita sedaya tesih dipunparingi benten-benten kanikmatan harupi kauli jenengan kaharjan saha kabegasuarasan nikmat iman wal Islam sehat yang merupakan impian bagi orang-orang yang sakit, kebahagiaan kita waktu samukum khilmun likulli mahmumin bagi orang-orang yang sedih karena tidak ada habis hari raya kok sedih, itu enggak ada. Makanya disebut lima dasumiyal dan itu karena salah satunya di annallaha ya'udu bi kulli sanatin bi farahin mujaddadin, selalu mengembalikan dengan kebahagiaan yang baru. Makanya biasanya umumnya wong bodoh itu senang kabeh. Dan pada hari ini Allah sudah memberikan nikmat yang luar biasa. Kita bisa merasakan nikmat puasa, bisa merasakan nikmat hari raya Idul Fitri, dan sekarang menginjak bulan Dzulqa'dah. Ya. Sehingga pesan saya ketika kita sudah berikan kenikmatan seperti ini, ya, kula panjenengan sudah bersih layaknya seorang bayi tanpa dosa, tanpa sedikit noda ya, atau mungkin tinta hitam. Maka oleh karenanya mari kita di tahun-tahun berikutnya kita warnai lagi, kita lukis kembali dengan warna-warna tinta yang berwarna. Maksudnya bagaimana kita jadikan diri kita menjadi diri yang lebih bermanfaat lagi, ya, tambah semangat anggenipun ngaji wonten ing dalemipun Bapak Ulin Najib. Kalau bisa teman-temannya yang belum aktif diajak aktif, ya, dan juga melaksanakan ibadah-ibadah lainnya sehingga kita menjadi warna yang lebih cerah lagi di kemudian harinya, sehingga rapat-rapat kita penuh dengan rapat yang baik lagi, tidak penuh dengan rapot yang berwarna tinta merah, itu tidak. Ya, karena kita mendaya gunakan setiap waktunya untuk bisa menghadiri majelis ilmu yang hari ini adalah nanti kitabnya Taisirul Holak, dan juga tadi ada majelis zikir ya, ada rotib, dan juga ada yang namanya Maulid Situdurur. Nah, ini
ini termasuk majelis-majelis yang saya sangat ya, terus perlu kita lestarikan karena puasa itu ada yang menjadikan diri kita itu podoblok kaya posone ulo ya ono sing dadekno diri kita itu berubah seperti puasanya ulat. Hewan juga berpuasa jadi orang cuma menungso tok. Ya, kalau Gusti Allah itu majidna poso kanggo menungso ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibna ora cuma umat Kanjeng Nabi Muhammad tok, tapi ya umat-umat sebelumnya. Ya umat Nasrani juga puasa, umat Yahudi juga puasa, bahkan puasanya lebih berat. Ya, puasanya anak kita itu cuma 13 jam setengah hari. Puasanya umat terdahulu itu sehari semalam. Berarti berapa jam? 24 jam. Jadi rawon jenenge istilah buka bubur itu enggak ada. Dengan berbubur bisa mangan sate, bakso, kobar terawihan, bisa mangan kola, es buah kan. Iku zaman biyen iku gak iso kaya jenengan itu. Makanya jenengan kudu syukur. Ya, jadi umat Kanjeng Nabi puasanya ringan, sholatnya juga ringan. Sholat kita cuma 5 rakaat, 5 kali dalam sehari. Umat biyen sholatnya 50 kali dalam sehari. Nggak rutin sampai. Ya, orang situ ngaji, orang situ kuliah, orang iso sekolah, orang iso buka sholat terus begitu. Lah 50 kali dalam sehari ya Mas. Bayangno, ndak iso dolanan bal-balan sampai. Nah, ora iso ngaji kados ngeten niku. Makane pas Kanjeng Nabi Isra Mi'raj niku kepanggih kalih Nabi sinten niku? Nabi Musa. Kanjeng Nabi diparingi oleh-oleh salat 50 kali dalam sehari, diparingi pejangan kalih Nabi Musa. Ampun Kanjeng Nabi, umate panjenengan niku alit-alit, umure cekak-cekak, tenagane ya lemah-lemah. Umatku sing umate gudi-gudi, kuat-kuat, umure panjang-panjang, 50 kali dalam sehari wae ora kuat apa meneh kok umate panjang. Akhirnya Kanjeng Nabi niku apa iku? Angsal diskon saking Gusti Allah menjadi 5 rakaat. Paling ringan salate. Posone ya paling ringan. Apa meneh Mas? Zakatnya paling ringan Mas. Zakatnya umat biyen iku seprapat. Seprapat itu nak misalnya saat ini saya pikir 40 juta, nah seprapat itu 10 juta. Bayang no, 40 juta dicoplok 10 juta, kira-kira abot tangen-tangen. Wah abot, gak boleh mati Nabi. Tapi jenengan ini cuma 1/40. Dari 40 juta disuruh untuk mengeluarkan 1 juta atau 2,5%. Ngetok 40 juta 1 juta dari 40 juta kira-kira enteng nggak daripada 10 juta lebih enteng 1 juta makanya jangan itu dah syukur ya orang umatnya Kanjeng Nabi umat Nasrani umat Yahudi ya bahkan umat yang sudah punah pun juga disuruh berpuasa makanya kama kutiba alal ladzina min qablikum sing wis punah ku kaya agama apa Mas agama apa ngerti Zoroaster ngerti ya? Agama Zoroaster itu nabinya dikenal dengan Nabi Zarathustra. Ya, ajarannya itu nihilisme. Itu Tuhannya itu ada 2 itu Mas. Tuhan siang sama Tuhan malam. Ya, Tuhan siang yang menguasai matahari, Tuhan malam yang menguasai rembulan. Nah, itu posone kapan? Posone ketika terjadi gerhana. Makanya orang-orang agama Zoroaster itu puasanya itu 3 bulan berturut-turut. Zoroaster punah diganti sama agama Majusi. Majusi itu nyembah apa? Api. Ikut juga ngerti poso. Jadi agama Majusi juga tahu puasa juga. Tapi agama Majusi sekarang sudah punah. Punahnya itu ketika dilawan oleh Sa'ad bin Ubadah. Ya. Zamannya sahabat Umar diutus sahabat untuk memerangi orang Majusi di Persia. Alhamdulillah dimenangkan oleh orang Islam. Dan akhirnya raja terakhir itu namanya Raja Rustum menikahkan anak putrinya itu namanya Putri Zena kepada siapa itu putranya Sayyidina Ali namanya Sayyid Hasan. Nah, kemudian menikah lahirlah Sayyid Zainal
abidin. Lah orang Majusi dulunya kan nyembah api. Apinya itu ditaruh di Manaro, Mas. Bangunan tinggi namanya Manaro. Nah, di samping menara dibangun ketika sudah masuk Islam semua dibangun yang namanya masjid. Lah wong Islam sing lunga ning Persia delok masjid kok ana menarane ya. Nah, akhirnya ditiru ngono lho. Termasuk Indonesia iki jadi masjid ana menarane iku oleh-oleh saka wong Majusi ketika dia itu ziarah ning daerah Persia. Enggak cuma Majusi, enggak cuma Zoroaster yang kenal puasa itu juga di Indonesia Nusantara ini juga mengenal puasa. Agama apa yang sudah melekat di Indonesia ini? Yang sebelum Islam, Buddha sama Hindu itu juga kenal puasa loh, Mas. Orang Hindu itu puasanya dikenal dengan istilah itu pawasa. Ya, ketika dia itu pengen mendapatkan sebuah menyatuan dengan alam, istilahnya mokso, dengan cara meninggalkan makan, meninggalkan minum dan meninggalkan perempuan. Akhirnya tingkat orang Hindu yang tingkat Brahmana itu bisa menyatu dengan alam. Itu yang dinamakan ajaran tertinggi, dan itu hanya dilakukan oleh kaum Brahmana. Orang kesatria, Waisya nggak bisa itu. Nah, akhirnya awal cilik, tapi banyak yang gagal. Ketika orang-orang Hindu melakukan pawasa tadi, akhirnya mengecil, elingar bojone akhirnya gagal. Jadi ini nopo? Jenglot. Nah, itu jenglot itu apa produk gagal. Kayak ada aja ditutul larang-larang itu. Murah itu produk gagal itu. Produk gagal orang Hindu ketika dia itu melakukan istilahnya itu pawasa untuk mendapatkan moksa, menyatu dengan alam. Nah, seperti itu. Akhirnya itu cilik orang gede loh. Nah, itu kayak gitu. Nah, terus Islam masuk ke Nusantara. Wong Islam ning Jawa dikongkon Asyam. Lah siam iku piye? Siam iku ya carane ya ninggal mangan, ninggal ngombe, ninggal wedoan, ninggal jima, seneng-senengan karo bojo. Lah wong Jawa kok ajarane padha karo ajaran Hindu ya, sing kita kenal dengan pawasa. Akhirnya istilah ini disebut sebagai puasa, ngono lho, dari jelentretan. Nah, ketika sudah puasa, jadi semuanya agama itu puasa. Enggak cuma orang-orang, tapi juga hewan itu puasa. Pitik, nangkrem, ya puasa. Terus apa meneh ulo, nangkrem. Wah, ulo kuwi nglungsungi. Nang nglungsungi kira-kira ulo mangan ta ora? Mboten. Ora ya. Nah, tapi ketika ular itu dia itu melakukan puasa, dia mendapatkan keistimewaan oleh Allah. Biasanya rata-rata ular yang nglungsungi itu biasanya berbisa. Jadi kalau ular kali itu gak poso, orang nglungsungi itu apa ya? Tapi dia tidak berbisa, mak nyokot centang tapi gak berbisa. Nah, jadi kalau ulo sing wis diposo nih biasanya itu langsung memberikan akibat. Termasuk ulomu badan itu berbisa. Mbak poso nih. Iya berbisa nih sampai sangat tahun kan. Iya, itu salah satunya kuwi. Nah, itu mengalami puasa. Tapi puasane ulo itu puasa yang paling elek. Yang disebut sebagai puasa am. Puasa am itu apa? Puasa yang hanya menahan makan sama minum, tapi tetap maksiat. Nah, makanya asyik. Ulo saiki aku takon, sebelum dia itu puasa sama sesudahnya, keadaannya sama atau beda? Beda. Sama tuh ya. Bentuknya podo, warnanya podo, pakanannya podo, lakune podo. Nah, sampai dia nonton. Sedurunge Ramadan, misalnya kok ora tau maca Quran, Ramadan rajin maca Quran, bar Ramadan Syawal Dzulqa'dah Dzulhijjah kok ora tau maca Quran, berarti padha karo posone sapa? Ulo wae. Nah, poso ulo. Lah kita jangan seperti itu. Usahakan puasa kita ini seperti puasa ulat. Ulat di ulo iki dhewe ya Mas ya. Nah ulo iki gedhe, nah ulat iki cilik. Umume nek pamane ulat iku ya. Ulat itu sing gawene ning godhong, ditempelke wong wedok jikat tak ngono. Gatel. Rata-rata jikat. Langsung ngirik lagi diomongi ulat ya ulat ngene langsung mengkirik kok wong wedok. Nah, itu berarti apa? Tapi ulat itu dia juga mengalami puasa. Tapi puasa yang mengalami perubahan. Sebelum puasa ya, dia selalu merusak yang namanya tatanan kehidupan di pepohonan. Tapi ketika dia sudah berpuasa menjadi kupu-kupu, dia menjadi sesuatu yang bisa mengindahkan apa itu? Ya tadi
Apa itu? Bunga itu nggak bisa apa ya keluar buahnya kalau tidak melalui kakinya kupu-kupu kan istilahnya. Membantu pembuahan apa istilahnya? Penyerbukan istilahnya. Nah, yang aslinya tadi merusak malah membantu alam. Yang tadinya menjijikan malah wong-wong wedok seneng. Nah, kowe yo wani kabeh ular gak cekel. Nah, terus apa? Sing tadinya mangane apa Mas? Godhong malah mangane madu atau tadi sesuatu yang manis dari bunga kan madu kan? Jadi sesuatu yang baik, madu itu baik atau kalau jenenge apa jenenge kupu-kupu mangane tai ora. Mesti mangane apa? Apa mangan apa jenenge tempe ku ora ono. Nah ono kupu-kupu mangan tempe ku jenenge kupu-kupu ndase ireng kan. Lah usahakan ya. Usahakan setelah kita puasa ini ayo kita perbaiki dengan cara bermajelis ya. Kita giatkan lagi untuk menghadiri apa itu pengajian Taisirul Kholaq, Ratibul Haddad ya. Terus ada yang nanti Situdurur yang tadi Mahalul Qiyamnya dibaca oleh Mas Nasir ya dan kawan-kawan itu semuanya termasuk produk-produk yang luar biasa. Nah, insya Allah menjadi apa itu waladun solihun ya nantinya menjadi duriah ingkang sae ya. Apalagi di bulan yang ini bulan apa Mas? Zulqa'dah. Zulqa'dah itu bulan apa? Bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Jelas ya. Inna iddatasyuhuri indallahi isna asyara syahra. Sesungguhnya bilangan bulan itu mungguhe Gusti Allah ana pira Mas? 12. Ya. Fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Ya, dari 12 bulan itu Allah menciptakan langit dan bumi dan itu bulan yang spesial. Di antaranya adalah 4 bulan. Bulan tersebut adalah yang pertama apa? Dzulhijjah. Yang pertama ya. Pertama Dzulqa'dah. Yang kedua Dzulhijjah. Yang nomor 3 Muharram. Ojo sampai Rejab ngono keliru. Terus yang terakhir Rajab, bukan Sya'ban. Jadi Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram sama sing agak pelencar mau apa? Rajab. 4 bulan ini yang sangat mulia. Lah, 4 bulan ini yang sangat mulia itu paling bagus untuk apa? Selain tadi untuk digunakan untuk hal-hal yang positif, ikut majelis ilmu, majelis zikir, terus kajian ilmu. Saya punya pesan. Jadi di bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah ini kita perbanyak berpuasa. Ada di kitab I'anatul Talibin. Imam Bakri itu membuat sebuah singiran seperti ini. Wa afdalus siyami bil itlaqi syahru siyami fahwadu sibaki wa syahru rabbina huwa muharram wa rajabun fal hijjatul mu'azzam faqidatun wa baduhu sya'banu wa kullu ja'a bihil bayan. Ada beberapa bulan yang sangat baik untuk dilakukan puasa. Ya, apa bulan yang paling baik? Ya, wa afdalus siyami bil itlaqi syahrus siyami fahwadus sibaki. Syahrus siyami berarti bulan apa? Ramadan. Jadi bulan yang paling apik kanggo poso nomor 1 bulan Ramadan. Ora panggung apik, ya wajib. Ya, wajib. Itu siji Ramadan. Itu menempati peringkat yang pertama. Setelah bulan Ramadan, wa syahru rabbina huwa muharram. Wa syahru rabbina, bulan Gusti Allah yang pertama setelah Ramadan sing saya kagum poso, yakni adalah bulan Muharram. Muharram menempati nomor 2. Ya, wa syahru rabbina huwa muharram wa rajabun fal hijjatul mu'azzam. Setelah Muharram wa rajabun berarti puasa Rajab. Terus fal hijjatul mu'azzam bulan Dzulhijjah. Ya, jadi Ramadan, Muharram,
Rejab, Dzulhijjah. Nomor 4. Nomor 5 napa? Faqidatun wa ba'du Sya'ban. Nomor 5 Faqidatun bulan Dzulqa'dah. Wa ba'du Sya'ban setelah dari Dzulqa'dah yang menempati posisi nomor 6 adalah bulan Sya'ban. Ini bulan-bulan. Nah misalnya aku gurung iso Pak, sedina-sedina lah tak apa ning bulan Dzulqa'dah. Nggih. Misalnya kok apa ana waktu kosong, Pak aku meh mulya ulane Gusti Allah. Dzulqa'dah poso, monggo. Ya. Mau misalnya wis masuk bulan Dzulhijjah, monggo ame jenengan poso ini mulai tanggal 1 nggih monggo sampai tanggal dino apa Mas? Arafah ini delok Mas bariknya boleh Mas Gus. Ya, mulai tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Engko sama dengan poso wah insyaallah ganjaran iku ana. Amin. Insyaallah. Ya cerita kita cerita sedelok apa wae. Boten apa-apa. Tak kutip dari kitab An-Nawadir karanganipun Imam Syihabuddin Al-Qalyubi. Iki ana cerita kisah yang disampaikan oleh Abu Yusuf bin Ya'qub. Abu Yusuf bin Ya'qub iki duwe kanca dijak tunggu haji. Nah, Abu Ya'qub adalah orang yang ahli ibadah. Kancane iki termasuk kanca sing fajir, Mas. Ngerti fajir? Boten. Fajir iku wong rada nakal. Jadi walikane karo Abu Yusuf. Ya. Jadi Abu Yusuf wong rajin ibadah, rajin tapi sing siji wong fajir. Nah, suatu ketika melakukan ibadah haji, bawa bersama, ya melakukan ibadah haji sampai selesai. Ketika sudah selesai, kemudian Abu Yusuf itu diajak di rumahnya temannya tadi. Ya, diajak di rumahnya temannya tadi. Ternyata rumahnya itu di daerah Turtus. Turtus itu daerah Arab Saudi yang terkenal dengan susah air, gersang, susah sekali dengan yang namanya makanan-makanan. Akhirnya ketika sudah sampai di rumahnya, temannya tadi yang dikenal fajir itu tahu ya, fajir itu ya berarti melakoni maksiat, nakal, ya kadang ora tahu sholat, tapi delalah pas iku dijak karo Abu Yusuf gelem melakoni haji sampai mulai itu diserno. Karena memang kondisinya lagi sakit diantar pulang. Dan ketika sudah pulang, ternyata temannya ini apa ya Mas ya istilahnya ketekanan malaikat Israel. Jadi ajale teko. Nah, pas iku Abu Yusuf bingung. Ya, ning kono iku ke daerah Turtus itu enggak ada tetangga sedikit pun, Mas. Dari omahe iku sing pinggir-pinggir padang pasir sama gunung. Jadi gak ono wong blas, masyarakat enggak ada. Ikan bingung, ning golek kain kafan ning ngendi, ning ngedusi banyune ngemeke ning ngendi wonge mati ning daerah sing angel bae. Akhirnya Abu Yusuf memutuskan untuk pergi dari daerah Turtus untuk mencari kain kafan dan lain sebagainya. Ya, ketika sudah mendapatkan, akhirnya Abu Yusuf datang ke daerah tadi karena pengen mulosoro temannya yang sudah meninggal tadi. Ternyata di situ sudah banyak yang namanya ribuan orang, Mas. Mbah iku wong mbok malaikat. Jadi wis kumpul kabeh tuku putih-putih kabeh ngedusi karoan si mayit tadi, terus ngafani dan lain sebagainya. Ya, sing jenenge Abu Yusuf kan yo kaget mau daerah kene iki gak ana wong, ora ana sing ngabari innalillah, ora ana pengumuman kados biasane, lha gak ana wong ewon ning kono. Nah, wong puluhan mungkin jek biasa, sak iso ewon daerah gersang gak ana penduduknya sama sekali. Nah, sampai saking padete masyarakat sing ngelayat itu, Abu Yusuf temennya tadi yang membawa pulang dari Mekah itu mau masuk itu kesusahan. Ya, mau masuk itu kesusahan, tapi ketika sudah mendapatkan temannya sudah baik, sudah dikemukakan, akhirnya beliau pulang. Dan ketika pulang itu beliau tidur. Dan beliau tidur itu mimpi. Temannya ini pakai yang namanya jubah hijau. Bagus gantengnya, pakai kuda. Di bawah kuda ini ada seorang laki-laki juga pakai jubah hijau lagi, tampan lagi, bahkan seperti mencorong. Di bawah laki-laki yang pakai jubah tadi ada dua orang tua yang mengikutinya.
Dan ada lagi di belakang orang tua tadi, dua orang tua tadi, ada dua lagi orang lagi. Itu yang satu tua, yang satu masih muda. Nah, terus Abu Yusuf tanya, wahai Fulan, wahai temanku, siapa itu laki-laki yang sangat ganteng di belakangmu itu? Ini gua bendera nih Kanjeng Nabi itu. Kamu nggak tahu di belakang yang saya kawal ini adalah Rasulullah. Ya, beliau mengawal apa itu kepergian saya. Dan di belakang Rasulullah ada dua orang laki-laki, ini namanya adalah Abu Bakar sama Umar. Dan di belakang Abu Bakar sama Umar ada lagi dua laki-laki, yang satu tua, yang satu masih muda, yaitu Utsman sama Sayyidina Ali. Beliau memberikan karamat ini karena saya ini sangat mengagungkan bulan-bulannya Allah. Meskipun saya banyak maksiatnya, meskipun saya nggak pernah sholat, meskipun saya suka apa ya, ya istilahnya maksiat buat yang namanya gaduhnya kampung dan bagaimana. Momen fajir itu piye lah. Ya, tapi saya nggak pernah meninggalkan satu perkara. Ketika sudah masuk di bulan-bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, saya selalu apa itu menyempatkan diri saya untuk berpuasa, dan inilah balasannya. Meskipun wong iku fajir, wong iku tinggal dikawal karo Kanjeng Nabi, dikawal karo Abu Bakar, Umar, Utsman. Jadi peninggalnya itu dikawal sama orang-orang yang luar biasa. Karena apa? Dia mau berpuasa di seluruh bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Salah satu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram sama Rajab. Nah itu. Dan di dalam kafannya itu ada tulisannya, Mas. Hada jazaa'u man asara ridallah ya ala nafsihi. Ini adalah balasan, ya, balasan orang yang mengutamakan ridhonya Allah daripada ridhonya diri sendiri. Dia lebih mengutamakan ridhonya Allah untuk berpuasa di bulan-bulan yang sudah dimuliakan tadi 4 bulan daripada dirinya sendiri makan, ya. Dan dia rindu untuk bertemu aku, ya, wa ahabbu liqa'ana wa ahbabna liqa'ahu, dan saya juga rindu kepada dia. Jadi seperti itu balasannya. Ada orang yang mau berpuasa sedikit aja di bulan haram. Yo, iki dulu kok dah wis mlaku dina kepiro iki, Mas? Manut dina sono 10. Nah, moga yo ndak kok sedina lah diposone ra apa-apa. Dzulhijjah ya posone, Muharram ya poso, Rajab ya poso. Nah, iso dengan iso papat-papate iso poso. Insyaallah tinggal dikawal karo Kanjeng Nabi, dikawal karo Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman. Nah, luar biasa. Dan meninggalnya itu dikelilingi karo malaikat. Saya yakin itu malaikat. Karena nggak mungkin ada penduduk di daerah Gersang. Sampai puluhan ribu loh. Sampai Abu Yusuf bin Yakub sendiri heran gitu. Loh, kene iku daerah ra ono penduduk, kok aku balik wis ono penduduk. Kan ngono. Jadi itu bukan wong, istilahnya malah malaikat. Ya, karena memang bulan ini itu bulan yang sangat spesial dan bulan pokok. Salah satu sahabat Kanjeng Nabi, tahu sahabat Anas? Sahabat Anas yang termasuk abdi dalam Kanjeng Nabi, sing dipek anak istilahnya, tapi pengabdiannya kepada Rasulullah. Itu nanti dahulu dalam riwayat seperti ini. Sumat uduna ya dalam akun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kupengku itu budek. Jikalau saya ini belum pernah mendengar Rasulullah secara langsung ngendikan ngeten. Ya, al aslu fil asya'i arba'atun. Pokok dari segala sesuatu itu ada 4. Apa 4 itu? Semuanya adalah 4. Hiyarul malaikati arba'atun. Malaikat yang menjadi pilihan-pilihan malaikat itu ada 4. Jenderalnya malaikat ada 4. Siapa saja? Jibril, Mikail, Israel. Nah, meskipun kita itu kan diwajibkan mengenali 10 malaikat ya, tapi sing dadi jenderal itu wong 4 pokok. Ya, wa afdhalul kutubi arba'atun. Saapi-apike kitab suhuf dan buku yang lainnya ada di dunia itu yo 4. Kitab apa, Mas? Taurat, Injil, Zabur, Al-Qur'an. Nah, itu sing paling apik. Padahal Gusti Allah iku mudhono kitab karoan suhuf. Ning donya karoan para nabi itu jumlahnya berapa? Dengan eling ra? Jumlah keseluruhannya berapa?
Ora sing ngerti. Iku nggon Muqaddimah ya Anatul Talibin. Jumlahnya 104. Nah, rinciannya seperti apa? Rinciannya itu 60 suhuf diberikan kepada Nabi Sis, 60, 30 suhuf diberikan kepada Nabi Ibrahim, jumlahnya berapa? 90. Yang 10 suhuf diberikan kepada Nabi Musa sebelum kitab Taurat itu turun. Jumlahnya sudah berapa? Sudah tambah 30, 90 tambah 10, 100. Yang paling budi-budi itu papat. Taurat, ya Zabur, Injil, Al-Quran, kok Taurat meneh. Nah, papat itu yang paling budi. Ya, terus apa meneh? Wa adzul wudu'i arba'atun. Bahkan pokok dari anggota wudu ya 4. Coba jangan itu. Apa aja berarti itu? Muka, terus tangan, nah, terus bagian kepala, ya. kaki, Terus kedua kaki. Kuping ora kesunatan ya. Ya. Makanya orang papat, pokok itu papat. Apa meneh? Sahabat sing pokok ya papat. Wal khulafa'ur rasyiduna arba'atun. Oh, papat. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Selain itu ora dianggap khalifah. Betul kan? Apa meneh? Hitung-hitungan. Ya. Wa imadul hisabi arba'atun. Hitungan ku ya papat. Sing pokok sing liyane tambahan, iku anyar teko. Apa? Satuan, puluhan, ratusan, ribuan. Nah itu dong. Kita nggak bisa meninggalkan dari 4 itu pokok. Yang lainnya tambahan, jutaan, miliaran, ya, triliun. Itu tambahan. Baru sekarang kan dulunya cuma 4 itu. Terus apa meneh? Wal apa itu? Apa itu tadi? Wal ashurul hurum arba'atun. Dan bulan-bulan yang dimuliakan juga ada 4. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, apa meneh? Muharram, Rajab. Jadi kabeh ku papat. Sampai itu ku papat. Ya, jadi mulianya 4 bulan ini itu sudah mulia sebelum Rasulullah itu lahir. Ya, sebelum Rasulullah itu lahir. Dan kemuliaan bulan-bulan ini itu biasanya dipengaruhi dengan yang namanya nilai-nilai historis. Apa sih yang membuat bulan Muharram mulia? Apa sih yang membuat bulan Rajab mulia? Apa sih yang membuat bulan Dzulqa'dah itu mulia? Nah, sekarang juga dipelajari. Ya, karena kan bulan ini 4 bulan itu sudah mulia sebelum bulan-bulan yang lain. Jadi Ramadan awalnya dulu mulia. Tapi karena Kanjeng Nabi lahir, Al-Qur'an diturunin Ramadan, Lailatul Qadar di Ramadan lagi mulia. Tapi sebelum adanya Kanjeng Nabi, apakah Ramadan sudah mulia? Belum. Apakah sebelum Rasulullah itu lahir bulan Rabiul Awal sudah mulia? Belum. Tapi 4 bulan ini sudah mulia sebelum Rasulullah itu lahir. Ya. Apa sih yang melatar belakangnya? Kalau Muharram apa, Mas? Tahun Islam. Yang melatar belakangnya Muharram jadi mulia itu apa? Hari Asyura. Nah, itu loh yang melatar Muharram. Makanya gue dino-dino Asyura itu Gusti Allah akeh nyelametno nabi-nabi ini. Ya, Nabi Ibrahim diselamatkan ke geni Asyura, Nabi Nuh ya dino Asyura. Terus apa Nabi Yunus diselamatkan saka perut ikan ya dino Asyura. Ya, semuanya hari Asyura. Nabi Musa dikejar-kejar oleh Fir'aun diselamatkan ya dino Asyura. Nah, itu satu Asyura. Tahu ya, berarti Muharram mulia karena ada bulan hari Asyura. Sekarang Rajab mulia kenapa? puasa Rajab. Puasa Rajab kan berarti berkahnya Nabi. Tapi sedurunge Kanjeng Nabi lahir. Isra Mi'raj. Isra Mi'raj berarti mulianya sawise Kanjeng Nabi. Padahal Rajab wis mulia sebelum ada Kanjeng Nabi. Apa yang membuat Rajab itu mulia? Apa kira-kira? Ada yang membuat Rajab itu mulia. Kemarin sudah saya sampaikan kan. Satu, ada peristiwa banjir bandangnya Nabi Nuh. Nah, itu terjadi pada bulan Rajab. Dan yang kedua, lahir Nur Kanjeng Nabi Muhammad. Dan itu pernikahan Sayyidah Aminah karo Sayyid Abdullah itu terjadi pada bulan Rajab. Jadi mulai lahir Nur hakiki pada bulan Rajab. Nah, itu yang menjadikan Rajab mulia. Terus apa meneh? Dzulhijjah mulia karena apa?
Kok tahu Asyura? Taruh. Kayak Tarwiyah Arafah kok terkenal dengan peristiwa apa? Puasa. Apa? Ya itulah. Peristiwa Nabi Ismail Arab disembelih. Kan iku sing dadekno bulan dulu. Apa itu? Hijjah mulia. Nah, peristiwa Nabi Ismail Arab disembelih kuwi digodho karo setan. Iku terjadi setelah Rasulullah lahir apa sebelum? Sebelum. Makanya Dzulhijjah mulia sebelum Rasulullah. Berarti Nabi Musa zaman Nabi Musa Dzulhijjah wis mulia. Nabi Isa Dzulhijjah sudah mulia. Karena apa latar belakangnya tadi loh? Pasti ada latar belakangnya. Ya saya Dzul Qodah. Apa sih yang membuat Dzul Qodah mulia? Ayo mau saya ngerti tadi. Katanya ini termasuk bulan yang pokok. Muharram kita tahu ada Asyura. Rajab kita tahu, Dzulhijjah tahu. Saya Dzul Qodah. Apa sih yang membuat Dzul Qodah itu mulia? Ada peristiwa apa? Yang dia bisa mulia sebelum bulan-bulan yang lain. Nah, kaya Sya'ban, Syawal, Ramadan kan mulia setelah Rasulullah lahir kan gitu kan. Apa sih yang membuat Dzul Qodah itu mulia? Yang mulianya dia itu asli mulai dari awal mula. Apa yang Dzul Qodah? Sabar. Pengen tahu? Ya, ini terkait dengan ayat wa adna Musa salasina lailatan. Terus wa atmamnaha bi asyrin. Fatamma miqatu rabbihi arba'ina laila. Jadi sing gawe mulia Dzul Qodah itu karena di sini Allah memberikan janji kepada Nabi Musa bahwa Nabi Musa bisa menjadi kalamullah, ya kalimullah. Itu ketika dia harus mempunyai mahar. Maharnya adalah beliau disuruh berpuasa selama 30 hari di bulan Dzul Qodah. Nah, tapi ame wulan Dzul Qodah iku ternyata Nabi Musa risi karo begine. Wah, biasanya wong poso kan kotor kan gitu. Lah jipuk kayu diresiki. Akhirnya Gusti Allah nambahi maneh. Ya, Pak Asmamnaha bias. Terus kowe nak mamane wis mbak ilangi kok badhekmu padahal badhek wong poso iku kan kayu apa jenenge kaya minyak ngisik. Tak tambahi 10 meneh. Akhirnya ditambahi 10 dino sampai tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Dari situlah ya Nabi Musa bisa berdialog di Gunung Tur Sina dengan Allah. Nah itulah mulai turunnya yang namanya kitab Taurat. Dari sinilah bulan Dzul Qodah itu juga ya. Jadi peristiwa ini ben sampean ngerti. Lho 4 bulan ini kok iso mulia iki apa? Ben paham lho. Ya, kok iso diarani ulang-ulang haram. Jadi ulang-ulang itu apa? Dzul Qodah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Apa sih yang melatari mulia? Pasti kan tidak bisa lepas dari nilai-nilai nilai-nilai sejarahnya apa. Nah, makanya ketika sudah tahu seperti ini, yuk kita gunakan ya waktu kita, kesempatan kita untuk tadi istilahnya ketika sudah fitrah kembali, sudah bersih ya, lembarannya sudah resik, yuk kita ukir kembali dengan lembaran-lembaran yang penuh warna. Ya saya ini ngaji. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa ata alaina min barakatihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Sampai mana Mas? Adabul majalis ya. Adabul majalisi ay hadhihi adabul majalisi utawi iki iku mertelake pira-pira adabe pelungguhan. Majalis iku jamak dari kata majlis. Majelis itu apa? Majelis itu makanul julus, tempat duduk. Nah, nek wis ngerti tempat duduk, berarti ana tempat duduk sing elek ora Mas? Ya, ana kalane tempat duduk itu kumpulane ya ono sing apik, ana sing diarani tempat duduk iku ya kumpulan wong elek. Kan jenenge majelis iku ora majelis wong apik tok, majelis Saitoniah ya ono. Ya kan gitu. Aku menggawe majelis apa? Majelis keplek. Oh, itu berarti majelis Saitoniah. Nah, gitu. Kaya majelis ngeten iki, majelis sing saya isi Quran rote terus dibuka karoan
jam durur terus bariku ditutup karoan majelis ilmu insyaallah kata barokah. Ini termasuk wong sing bejo ya. Lan ape-ape majelis wa khairul majelis ya. Inna khairal majalisi terus wa alaha terus wa atiyaha sing paling resik sing paling dhuwur wa asyrafaha sing paling mulia. Salah satu ya di antaranya adalah majlisul ilmi wa dzikri. Karena majlisul ilmi wa dzikri itu bahwa apa ya istilahnya itu hayatul qulub ya. Kene iku sing ndadekno uripe ati. Ati iku mati dengan melu majelis ilmu, majelis dzikir dadi urip. Wa namaul imani dan juga majelis ilmu dan majelis yang dzikir itu juga meningkatkan keimanan seseorang. Dengan kita berkumpul ini kita bisa meningkatkan keimanan. Selain itu juga waza'akun nafsi dan juga untuk membersihkan jiwa-jiwa yang kotor. Selain itu juga menjadi wasa'adah fidara ini menjadi sebuah kunci untuk kita bisa hidup di dunia dan akhirat. Ya, kayak dengan kumpul ini barokah yang insyaallah kalah. Insyaallah ya ilmune ya dadi ilmu sing barokah. Jadi anak yo bisa kuliah duwite kuatah turah-turah bisa lunga Mekah Madinah. Amin. Pakai pejan tetep bisa khotimah ngono. Jadi sing digoleki kan ngono Mas. Yang dunia enak, urip ya kok enak. Salah sijine apa? Yo melu majelis ilmu. Majelis ilmu di dalamnya itu dan majelis ini tidak mungkin di dalam majelis ilmu itu ada orang-orang yang jelek, orang-orang yang penuh maksiat, orang-orang yang fajir. Pasti kebanyakan kalau enggak orang soleh, orang ahli kitab, sama ahli apa itu? Ahli bed. Nah itu salah sijine mesti itu. Nah orang wong soleh ya ahli kitab, ya ono ahli bed. Wong telu iki misale gak kumpuli insyaallah selamat dunia akhirat. Nah, adapi opo meneh bermajelis ilmu. Alaman yakti, alaman ing atase wong. Ya. Yakti kang teko sapa man al majalisa ing pira-pira pelungguhan. Ya, ing atase wong sing teko ning majelis ayat ya al hadirina bisalam utawi yen to ngawiti sapa man al hadirina ing pira-pira wong kang hadir bisalam kelawan uluk salam. Maka kula nalu telat-telat piye nek kula kusune ya uluk salam assalamualaikum lirih meskipun masukin mau cek maca sebetulnya kudune uluk salam ya. Nah, sing teko keri uluk salam baru majelis ini. Assalamualaikum warahmatullahi waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, sehingga dengan namanya uluk salam di dalam majelis ini menjadi sebuah ketenangan. Orang uluk salam di majelis itu tanggung sampean ning tangga iku lho. Tangga dadi sungkan karo sampean. Mesti diapiki karo tangga. Jangan dadi wong sing laroh-laroh, wong sing senengane supel, senengane apa ini menampakkan wajah yang ceria kepada tetangga juga akan seperti itu. Tidak arota apa itu antutaha laka qulubul ibadi. Jika kamu ingin membuka hatinya tetangga atau mungkin para muslim, ya salah satunya adalah kita sering-sering beruluk salam ketika bertemu, ya saling mendoakan dan lain sebagainya. Ada riwayat dari Rasulullah apa kualali ya layak hulul jannah wong ora bakal mlebu swarga hatta tu'minu sehingga dia itu iman wala tu'minu dan tidak orang tersebut tidak dikatakan iman hatta tahabbu sehingga dia saling berasih kasihan satu dengan yang lain. Terus Rasulullah memberikan cara bagaimana sih bisa menciptakan asia-asia. Awala adullukum, apakah kamu pengen saya kasih tahu para sahabat? Idza fa'altumuhu tahabbtum. Jika kamu melakukan ini, kamu bisa menjadi orang yang saling mengasihi, baik pada sesama muslim dan yang lain. Nggih ya Rasul, dijawab. Afsus salam bainakum. Tebarkanlah salam di antara kalian. Karena dengan menebarkan salam, kita menjadi orang yang saling kasih sayang. Karena kita menjadi orang yang menjadi kasih sayang, menjadikan identitas kita menjadi mukmin yang sejati.
kalau kita sudah menjadi mukmin yang sejati, maka surga adalah tempat itu ngono-ngono. Ya, paham ya? Jadi salah siji ngono, kita harus menebarkan salam. Dan ini menjadi sebuah karakter nak ini aku seneng cinta karuan dulu biasanya senengane iku uluk salam. Iku ya ditegasno meneh karuan Sayyidina Umar ya. Sayyidina Umar bin Abi Dawud. Salasun yusofina laka wudda'ika. Ada 3 hal yang mengindikasikan dirimu itu sangat cinta kepada saudaramu muslim. Apa 3 hal tersebut yang mengatakan saling cinta mencintai, dan cinta mencintai itu pertanda iman, dan iman itu pertanda masuk surga, kan gitu tadi. Salah satunya adalah antusallima alaihi idza laqita, yaitu kita mau bersalam ya kepada seseorang ketika orang tersebut ketemu. Satu, saling uluk salam. Nah, saat ketemu assalamualaikum, waalaikumsalam. Itu yang pertama. Itu menunjukkan apa? Kasih sayang. Yang kedua, wa antuwasi'a lahu fil majlis. Ya, memberikan tempat yang lapang kepada saudaranya di dalam majlis. Orang dikeblaki. Oh, sampean nggon majlis ngobrol-ngobrol. Oh, sampean tak usah ngelu rene. Nah, itu berarti apa? Wong sing tandani seru, orang ono sayangi. Itu yang kedua. Yang nomor 3 adalah wa antad'uhu bi ahabbi asma'ihi. Jadi kita memanggilnya dengan panggilan yang paling bagus. Kita manggil Mas Nasir ya, Mas Amin ya, Mas Nasir, Pak Najib. Nah, itu orang undangannya iku Pak Ijo. Kadang kan undangi kan apa jenenge? Garangan rene kan. Kadang ana jenenge sapa? Pokoke iku dadak ngono. Orang semuanya terus itu biasanya lakop-lakope itu metu. Tapi nak misalnya orang loro hati ya orang apa-apa, tapi nak sampai loro hati jangan sampai kan gitu. Jadi itu yang menandakan orang itu saling asih-asian, saling berusaha memberikan tempat di dalam majlis. Dan yang ketiga tadi mengucapkan dengan ucapan-ucapan yang baik. Wa ayya jelisa lan yen talungguh sapa man haisu intaha bihi majlisu, yang dalam sekiranya tutup bihi kawanan amal majlisu apa palangguan. Jadi nak misalnya jenengan gun majlis linggio gun daerah sing saanane gun masjid apa gun majlis mau, misalnya dengan makate telat ya kudune ning jaba ya, ojo sampai gun kene gun ngarep wis kebak ger. Gun masjid sing apik apa misalnya dengan ngaji, kene wis kebak kabeh. Nah, iku aja sampe nyelonong ning arep iku adepe ngono. Dadi kudune melu absen sing mene apa makate kari yo. Kulo gue ning buri. Engko nek ana sing keri meneh nggon buri meneh. Keri meneh nggon sandinge sampe kebak sampe pol buri. Ya iku sing sae ngoten. Makane pas peminane sapa iku hal Solo iku kan. Nah, Doro Abah Lutfi, kenapa kok ini buri orang ngarep? Itu karena ada di dalam majelis. Padahal seorang beliau itu adalah tokoh yang sangat luar biasa, berkarisma. Ya, seenggaknya itu kalau ada orang tahu beliau biasanya digeret yang jero daerah yang istimewa kan, menurut VIP kan istilah. Nggak kan, berbukti kulit gaya, duduknya karo wong biasa kok. Nah, nek ratan malah. Karena apa? Di sini memberikan contoh. Kalau kita datangnya terlambat, ya kita duduknya di situ, gitu. Meskipun kita itu mulia. Ojo sampai jenengan pengen dimulia. Aku pengen mulia, aku kudune ya jare karo anak habaib wae iku keliru. Jadi rumah saya sing habaib wae iku lho berarti linggahi karo wong jaba lho ya. Karo wong sing umum iku apa nandakno adab. Ngono. Jadi sampai nek ngono nek majelis kok pun ngarep wis kebak. Wah, aku ngeling ya aku makanku telat ya aku kudu ngrasani ya nek kene ae lah ora usah perlu maju ngono. Nah, dene ku nek misale wis rampung acara jangan maju ke depan ya lu ngarep barokah dijuk tangane asone para habaib para kiai monggo. Nah ini sing sae ngoten. Nah, wa ayyu ridho lan meneh adabe lan yen to apa mengo akrodo yuridu itu apa ya? Dalam arti tidak memperdulikan. Sapa man an akwalihi saking pengucap
Al-ammah itu diarani wong sing bodho, pengucape wong kang bodho, al-kholiyati kang sepi, anil faidati saking pira-pira faedah. Iku sampeyan nek misale ikut majelis kok ana wong jagongan sing ora faedah, ora usah ditanggepi. Nah, majelis iku sing piye? Majelis iku yo ngundang manfaat, aja sampe gosip, aja sampe ngomongno wong sing ora ana faedahe diomong iki gak usah. Kita nggon majelis yo ngaji ngrungokno sing tutur kan sholawatan. Nah, koyo ngene iki majelis ilmu dirungokno sing temenanan aja ngomong dhewe. Lah ngono kuwi. Misale ana kancane melu ngejak ngomong, melu ngejak ngobrol, ya wis ora usah mau. Wa ayu ridho, mengo sampean gak usah ditanggep. Dan ini menjadikan ciri dari Islam. Makanya orang nanti semua Mas Gun arba'in nawawi awal hadis. Min husni Islamil abdi tarkuhu ma la ya'ni. Jadi salah satu tanda min itu biasanya mempunyai makna tapi bukan semuanya ya. Jadi salah satu tanda bagusnya Islamnya seseorang itu adalah meninggalkan hal-hal yang tiada gunanya. Jadi ngomong ku ya sak perlune tok. Aja ngomong-ngomong sing gabrol. Lah tarkuhu ma la ya'ni niku pripun? Niku ana ning kitab Tanbihul Muqta'id dijelaskan sih diarani tarkuhu ma la ya'ni itu adalah kullu ma la tad'u ilaihi hajatun diniyatun wa hajatun dunyawiyatun. Jadi segala sesuatu yang tidak mendorong akan kebaikan-kebaikan agama dan juga tidak mendorong akan kebaikan-kebaikan yang sifatnya dunia. Agama wae ora dunya wae ora ono kok meneh agama. Misalnya ono ngomong ya nggon majelis kene. Nah masalah babakan dunia gak apa-apa Mas. Saya aku dojo nek ndi aku tak melu. Nah, iku gak apa-apa, tapi nak gabrol ngomongno wong ki aja. Nah, apa meneh kok ngomongno agama malah luwes ae misale saya esuk ngajine tekan apa ya aku tak go kitab. Nah niku sae mboten napa-napa. Tapi selain ini loh. Jadi kullu ma la tatku, segala sesuatu yang tidak mengajak, segala sesuatu yang tidak menggiring kepada kebutuhan-kebutuhan agama dan kebutuhan-kebutuhan dunia. Jadi kebutuhan dunia boleh dibicarakan, tapi luwih apik ngomong kebutuhan aku ngono lho. Iku sing diarani tarkuhu mala yani. Nah, bahkan yang riwayat itu seperti sahabat Abu Bakar ya Mas ya. Sahabat Abu Bakar itu sampai ning jaga lesane ora pengen ngomong. Iku ngemut watu. Ya, ana riwayat Inna Abu Bakrin Siddiq ya karena yumsiku fi famihi. Jadi Abu Bakar itu menjaga mulutnya, yumsiku fi famihi hajaran, ngemut watu ya sanatan selama setahun. Nah, liyukilla kalamahu supaya bisa mempersedikitkan ucapannya. Jadi ben ucapannya itu wis sithik tapi nak ngucap sing berguna tok manfaat tok. Iku sampai ngemut watu. Lah ana permen karet ya, saiki ana permen karet ya Mas ya. Zaman biyen gak ono permen karet. Misalnya permen karet kan yang ngono iki kepenak ya. Lah saiki ra ono sing digunyah biyen apa? Watu sing digunyah. Nah, kayak ngono. Jangan sampai kita itu ngomong wong, ngomong iku. Wah, itu riwayat Abu Bakar. Aman terkenal wong saleh ulama namanya Hasan bin Sinan rahimahullah taala. Hasan bin Sinan itu tahu ngomong nggon atine. Iku ngomong nggon atine lho. Liwat ana omahe gurung dadi. Ayo, omah ngene kok ora tau didandani nyaononya. Ini iku berarti apa ngomong sing ora ono fae. Terus ono hadis ngomong ning Hasan bin Sinan. Apa sih nanku? Lah kowe ngomong ngono iku ame digawe ame ora lek terserah wonge. Nah, terus lagi Hasan bin Sinan iku istighfar Allah aku berarti rasane kan. Ngomong sing ora ono fae. Terus nebus mau yuk kelawan poso setahun. Guru-guru ngomong ngrasani tanggane kok gawe omah ora dadi itu berarti kan ngomong tidak ada gunanya. Ameh digawe ora ya terserah wonge to ya. Nah, sampai ke urutan apa ikut campur ku apa gitu istilahnya. Nah, itu wae ditegur karo ana hadis mau ngomong urusan mau apa. Akhirnya
istighfar terus jaluk ngapura Gusti Allah, dan dia melakukan sebagai istilahnya tebusannya tadi melakukan puasa selama setahun. Jadi selama setahun ini poso sing sunah dong Mas. Selain di bulan-bulan yang atau hari-hari yang tidak diharamkan puasa. Ya, misalnya kalau ono poso misalnya kayak apa tanggal 10. Nah, misalnya ngono itu gak oleh, dia ini gak poso. Nah, tapi selain itu dia puasa. Ya, untuk piro kok Mas? Siji salam, nomor loro ngei panggonan ning daerah majelis. Yang nomor selanjutnya nomor 3 ninggal perkataan yang tidak benar. Ya sumakola wa ayyughayyiral mungkaro. Jadi sampai sini aja ya. Karena termasuk sudah malam ini Kak. Tak jelas siji perendaliku asline ya dawu ngono. Mau goro-goro pembukaannya lu dawu kok kemarin. Nerang tentang berkota ya kita tutup dengan doa bersama saja. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Subhanallah jadi wa jabaru subhanallah wa aku subhanallah ya Allah. Subhanallah wa malaikatu wa ruh lakal hamdu wa lakal hamdu wa lakal hamdu ya Allahumma inna lakal hamdu la ilaha illa anta al-hanan al-manan dari sama Allah ya awalal awalin ya akhirul akhirin ya dzal qadir makin ya rahim masyaallah arhamar rahim ya maulana ya mujib ya hadir maika kasana ya nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya hadir Allahumma ja'alna lana al-hamdu wa fawqal murad bi tariqina wa Allahumma ja'alna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi hajjatil haram wa iyyaqa bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi rutubina wa Allahumma ja'alna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi jama'a wa ta'ala jama'a jama'a wa tarfa'una bi qadri jannati wa maqsawfa yajna khalidin wa ayyadun Allahumma inna nas'aluka wa alamin bika wal malaikati wa yakuna mutawakkilina wa jama'a Allah ya Allah Allahumma wafiqna bi babika wa la yudina bi nabika wa ta'awudna bi jalika wa mutashiruna bi anbiyaku sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa mutawassiluna bi awliyaika annabi Allah annabi Allah jami'a hajatina min hawaiji dunya wal akhirah Allahumma arina al-haqqa haqqan wa arina al-batila batila Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Rabbi ja'alna muqima sholati wa qina rabbana wa taqabbal du'a sallallahu alaihi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bil qadri wa salam al-fatihah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin Shirata ladina hamda alaihim wa rahmatullahi wa barakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.